Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Adik-adik yang ada di rumah, kembali kita bertemu lagi di dalam ibadah online sekolah minggu. Kita sudah siap untuk menghargai dan menghormati Hari Kudus Tuhan dengan mengikuti ibadah yang baik. Hari ini akan dilayani oleh Kak Preti dan juga Abel yang akan melayani dalam puji-pujian yang indah di hadapan Tuhan. Semua adik-adik yang di rumah ikut ya bernyanyi. Terus juga nanti firman akan disampaikan oleh Kak Preti loh. Mari adik-adik, Kak Mary ajak kita sama-sama beribadah dengan hati yang sukacita di hadapan Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Kakak harap kita semua masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan masih tetap semangat untuk beraktivitas. Nah, senang sekali rasanya hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Dan hari ini Kak Preti tidak sendiri, ada seorang yang spesial, Abel. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada Tuhan dan mengucap syukur. Kita mau bernyanyi, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
kita dalam doa ya. Oke Kak. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami hari ini sudah boleh diberi kesehatan dan kami boleh bersekolah minggu. Tuhan, berkati Kak Preti dan Abel yang akan melayani Tuhan hari ini. Dan teman-teman yang ada di rumah, Tuhan berkati supaya kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, waktu-waktu ini mungkin terasa susah ya atau sulit untuk kita, tapi tetap ingat, ada seseorang yang sangat mengasihi kita, yaitu Yesus Kristus. Kasih Yesus itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, bahkan dari kita kecil sampai saat ini, bahkan walaupun dalam masa-masa ini. Nah, yuk kita mau memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita, kita mau menyanyi Kasih Yesus tak berubah. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Abel sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penting buat Abel. Iya adik-adik, benar sekali. Firman Tuhan itu sangat penting untuk kita. Karena firman Tuhan itu pelita untuk kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bahkan saat kita bimbang sekalipun. Yuk kita mau siapkan hati mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, berserta
Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk, kita duduk yang rapih, yang manis, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan siapkan Alkitabnya juga. Oke? Oke adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kiranya berkati kami, agar kami bisa fokus dan kami bisa belajar. Dan kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, berkati kami, ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kakak harap kita tetap bersuka cita mendengar firman Tuhan, walaupun mungkin kondisi saat ini susah atau sulit ya untuk kita. Nah adik-adik, di situasi ini, karena pandemi ini, banyak hal yang harus kita lakukan atau harus kita taati. Contohnya seperti peraturan-peraturan atau perintah dari pemerintah. Nah, misalkan nih, kita harus rajin cuci tangan, kita harus jaga jarak dari orang lain, atau kita harus pakai masker kalau keluar. Nah, banyak peraturan yang mungkin susah untuk kita taati. Nah, dalam waktu dekat ini, ada juga peraturan yang pemerintah berikan seperti untuk melakukan PSBB. Tapi kita lihat ya adik-adik, di berita orang-orang banyak yang mudik, banyak yang kumpul seperti itu, seperti yang terjadi di salah satu bandara. Nah, memang ya adik-adik, untuk taat itu sangat susah, tapi bukanlah hal yang mustahil. Nah, seperti minggu lalu, kita sudah belajar tentang Stefanus. Kita belajar bagaimana dia taat mempertahankan imannya untuk tetap menyaksikan tentang Yesus Kristus itu. Nah, walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Nah, adik-adik, hari ini pun kita belajar tentang seseorang yang begitu taat pada perintah Tuhan. Siapa dia? Kita akan belajar nanti. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Stefanus dihakimi dan dia dilempari batu. Dan dia mati. Setelah mereka melihat Stefanus mati, para saksi itu membuka jubah mereka dan meletakkan jubah mereka di bawah kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, Saulus ini siapa sih? Saulus itu adalah seseorang yang berasal dari Yerusalem. Dia orang Yahudi. Dia sangat hebat dan pintar. Dia juga memegang ketat perintah atau peraturan adat istiadat orang Yahudi. Nah, dia itu sangat mengerti, sangat paham ajaran-ajaran Yahudi. Maka karena itu menurut dia, ajaran selain ajaran Yahudi itu adalah ajaran sesat. Itu makanya Stefanus disalahkan. Karena mereka belum tahu, Saulus belum tahu kebenaran tentang Yesus Kristus itu. Nah, setelah Saulus melihat Stefanus itu mati, dia berkata seperti ini, "Wah, bagus sekali jika Stefanus sudah mati. Memang saya dan pemimpin para Yahudi itu menginginkan hal ini, karena dia sudah terlalu banyak melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Dia mengajarkan tentang Yesus yang adalah anak Allah. Dan banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Kami tidak akan membiarkan hal itu. Maka karena itu, mari kita pergi ke rumah-rumah orang yang sudah percaya itu, kita cebloskan mereka ke dalam penjara." Adik-adik, pada saat itu terjadilah pembantaian yang sangat hebat di Yerusalem. Dan banyak orang-orang yang percaya pergi dan lari. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria. Nah, setelah itu apa yang terjadi ya? Yuk kita mau lihat, kita mau baca dari firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab
dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita di kota itu. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita lihat ya, orang percaya yang di Yerusalem itu yang melarikan diri ke Samaria, salah satunya adalah Filipus. Nah, Filipus itu siapa sih? Filipus itu adalah seorang diaken yang dipilih dari ketujuh diaken itu bersama dengan Stefanus ya, waktu di Yerusalem. Nah, diaken itu adalah orang-orang yang dipilih untuk membantu pekerjaan para rasul. Mereka dipilih saat itu di Yerusalem. Nah, saat ini di gereja-gereja, diaken itu banyak disebut penatua, atau mungkin seperti di gereja kita disebut majelis. Tapi ada juga gereja yang masih menyebutkannya diaken. Nah, adik-adik, saat itu Filipus lari atau pergi ke Samaria, dia tidak hanya bersembunyi atau dia tidak hanya hidup dengan nyaman di sana, tapi dia tetap melakukan perintah Allah, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan Injil itu. Nah, adik-adik, seperti di ayat itu kita lihat banyak orang pergi mendengarkan kesaksian Filipus tentang Yesus, dan mereka menjadi percaya. Banyak juga orang-orang cacat atau orang-orang timpang yang sakit dibawa kepada Filipus, dan oleh kuasa Roh Kudus, Filipus boleh menjamah mereka dan mereka boleh menjadi sembuh. Nah, adik-adik, orang-orang ini pun memberikan diri mereka untuk dibaptis. Nah, setelah itu tidak hanya di situ saja, Filipus tidak hanya berdiam diri atau hanya tinggal di Samaria saja, tidak hanya memberitakan Injil di Samaria saja, tapi Allah memerintahkan dia pergi lagi ke tempat yang lain. Nah, suatu hari malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan berkata, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Nah, Filipus pun pergi seturut dengan perintah Allah itu. Nah, adik-adik, kita lihat ya di sini, Filipus sudah lari dari Yerusalem ke Samaria. Dia di sana sudah diterima, sudah hidup nyaman, orang-orang sudah mendengarkan Injil dari dia. Tapi tidak hanya itu, Filipus harus meninggalkan kenyamanannya untuk melakukan perintah Allah. Filipus pergi ke tempat yang Allah perintahkan. Nah, dalam perjalanan, Filipus harus melewati jalan yang penuh dengan debu, gurun yang berdebu. Nah, adik-adik, kita lihat ya adik, di sini Filipus itu sangat-sangat merelakan atau mengorbankan kehidupannya yang nyaman untuk menaati perintah Tuhan, seperti itu. Mungkin kalau kakak sendiri, kalau disuruh harus berjalan, kamu pergi ke sana, berjalan melewati padang gurun yang sangat berdebu, kakak akan mikir-mikir dulu, kakak tidak tahu di sana ada apa. Selain di sana gersang, mungkin airnya susah, wah gimana kalau ketemu dengan binatang atau seperti ular gitu. Mungkin kakak akan lari, kakak nggak akan menjalankan perintah itu. Tapi kita lihat, Filipus tetap pergi, tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di suatu hari, di suatu tempat, dia melihat ada seseorang yang sedang duduk di keretanya. Dan orang itu sedang membaca kitab seperti itu. Dan Filipus dengan pimpinan Roh Kudus, dia mendekati kereta itu. Seseorang yang di kereta itu, adik-adik tahu nggak siapa? Ya, dia adalah seorang sida-sida, seorang kepala perbendaharaan dari Ratu Ethiopia. Nah, adik-adik, sida-sida itu adalah seseorang yang dipilih khusus untuk melayani ratu. Jadi mereka itu tidak menikah, mereka itu tidak punya anak. Mereka harus melayani ratu mereka seumur hidup. Dan mereka dipercaya untuk menyimpan harta benda dari ratu mereka. Jadi orang yang di kereta itu adalah orang yang sangat penting. Nah, saat Filipus mendekatinya, dia melihat dan mendengar tadi si sida-sida itu sedang membaca gulungan kitab suci dari Yesaya. Nah,
dia bertanya kepada sida-sida itu, "Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang sedang Tuan baca itu?" Lalu sida-sida itu menghentikan keretanya dan dia menjawab Filipus, "Bagaimana saya mengerti jika tidak ada seorang pun yang mengajarkan saya? Maukah Tuan duduk di samping saya dan menjelaskan tentang ayat ini?" Nah, mendengar hal itu, Filipus pun duduk di samping sida-sida itu. Dan dia melihat ayat yang dibaca sida-sida itu. Ayatnya dari Perjanjian Lama, tadi dari Yesaya. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Ayatnya dari Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Oke, kita baca sama-sama Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Itu adalah ayat yang sedang dibaca sida-sida itu. Lalu sida-sida itu bertanya pada Filipus, tentang siapakah nabi itu bernubuat? Apakah tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Mendengar pertanyaan itu, Filipus begitu sukacita. Dia menjawab pertanyaan itu dengan gembira, karena dia tahu apa jawaban dari pertanyaan itu. Maka karena itu, Filipus pun mengerti kenapa Roh Kudus menuntunnya melewati padang gurun itu. Nah, Filipus menjawab pertanyaan sida-sida itu. Ia berkata, Nabi sedang bernubuat tentang seseorang, yaitu anak Allah yang disebut Yesus Kristus. Ia mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman bagi dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Mendengarkan hal itu, sida-sida itu pun sangat senang. Dan dalam perjalanan mereka melihat ada air di dekat situ. Dan sida-sida itu pun bertanya, apakah memungkinkan jika saya dibaptis? Dia bertanya pada Filipus. Filipus pun berkata, jika Tuhan tidak keberatan, boleh. Nah, saat itu Filipus pun membaptis sida-sida itu, dan sida-sida itu menjadi orang percaya. Nah, setelah itu mereka pergi berpisah. Kenapa? Karena Filipus dan sida-sida itu sudah beda arah. Filipus diperintahkan Allah langsung pergi ke Kaisarea. Nah, itu adalah tempat yang sangat jauh. Kita lihat ya adik-adik, kan tadi di Samaria, Filipus sudah memberitakan Injil, tapi tidak cukup di situ. Allah langsung memerintahkannya ke padang gurun. Setelah dia melayani pun, langsung diperintahkan lagi pergi ke tempat yang sangat jauh. Nah, di sini kita lihat Filipus harus mengorbankan kenyamanannya, hal-hal yang dia sukai demi menaati apa yang Tuhan perintahkan. Dia tetap taat walaupun dia harus mengorbankan semua itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa untuk taat itu memang susah. Kita harus berani bayar harga, kita harus berani mengorbankan apa yang kita sukai, seperti itu. Tapi itu bukanlah hal yang mustahil, karena kita bisa dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang penuh berkat. Nah, adik-adik, kakak harap kita juga bisa taat pada perintah Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Oke adik-adik, kita mau tutup firman hari ini dengan berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dari Filipus. Tuhan berkati kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan. Walaupun susah untuk kami lakukan, biar Tuhan ingatkan kami agar kami boleh tetap taat, walau kami harus mengorbankan apa yang kami senangi atau kami sukai. Pakai kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan
Dari firman Tuhan itu kita belajar bahwa Tuhan bisa memakai kita jadi apapun, asalkan kita tetap taat. Namun, tadi dikatakan untuk taat itu kita harus berani membayar harga, yaitu mungkin akan mengorbankan waktu kita atau kesenangan kita. Tapi itu bukan hal yang mustahil. Nah, untuk itu kita mau membuat tekad, kita mau berkomitmen agar kita dipakai Tuhan lebih lagi. Kita mau bernyanyi bersama-sama, pakailah aku. Dan kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Yuk adik-adik kita bernyanyi. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Oke adik-adik, kita mau berdoa, kita mau doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Bahkan terima kasih hari ini kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mengumpulkan persembahan. Tuhan pakai persembahan ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita punya ayat hafalan.
ayat hafalannya dari Lukas 11 ayat 28. Kakak baca ya, Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke, kita ulang bersama-sama ya adik-adik. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Oke adik-adik, jangan lupa untuk dihafalkan ya. Oke adik-adik, hari ini kita ada aktivitas loh, dan aktivitasnya sangat menantang. Jadi kita harus kerjakan hari ini, oke? Nah adik-adik, nanti akan ada ayat-ayat Alkitab dari cerita hari ini. Nah, bagian yang kosong jawabannya diambil dari tabel yang berisi huruf-huruf. Nanti adik-adik merangkai kata itu bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Baik, bisa juga dari menyilang dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi jangan lupa dikerjakan ya. Dan 5 orang pertama yang menjawab akan mendapatkan tambahan poin. Jadi jangan lupa dikerjakan, harus cepat-cepatan, oke? Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya minggu depan di sekolah minggu. Dadah! Dadah!